Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Feng Shiken sudah pingsan, tetapi meskipun luka di tubuhnya mengejutkan mata, itu tidak berakibat fatal. Para tetua kulit hitam dan merah menghela nafas lega, namun kemarahan dan kebencian di hati mereka pada dasarnya tidak bisa tenang. Namun, mereka bukanlah tandingan Yun Ce, bahkan jika kebencian mereka 10 kali lebih kuat dari sekarang, mereka masih harus menahannya. Keduanya berjalan maju, menghadap Chang Wanhe, dan berkata dengan kepala menunduk. Terima kasih, Yang Mulia, Kaisar Angin Biru, atas kebaikan Anda. Ho, ini tidak perlu. Chang Wanhe sedikit mengangkat tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan martabat seorang kaisar. 7 negara, termasuk Blue Wind milikku, mempunyai nafas dan cabang yang sama, menyebabkan keributan tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun pada akhirnya sang pangeran terluka parah dalam masalah hari ini, pada akhirnya penyebabnya datang dari pihak Anda. Mengenai hal ini, tidak ada di antara Anda yang akan menyangkalnya, bukan? Dan jika berita mengenai hal ini tersebar, hal itu tidak akan menguntungkan pihak Anda maupun pihak kami. Sebaliknya, hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, seperti yang telah Anda katakan sebelumnya, masalah hari ini harus dianggap seolah-olah hal itu belum pernah terjadi. Untuk orang-orang yang hadir, saya jamin tidak ada satupun dari mereka yang akan mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini. Jika sebaliknya, pihak Anda tidak perlu turun tangan, karena kami akan menjadi orang pertama yang menghukum mereka. Karena itu, apakah ada di antara kalian yang keberatan? Ketika Kaisar Angin Biru menyelesaikan kata-katanya, tatapannya yang kuat menyapu sekeliling. Ling Jie segera berdiri dan berkata dengan suara tinggi, Yang Mulia, mohon tenang. Ling Jie, dan kakak laki-lakiku Ling Yun, dari Heavenly Sword Villa, pasti tidak akan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun, termasuk ayahku. Saya bersumpah atas kata-kata ini. Jika aku menarik kembali kata-kata ini, aku akan menghadapi murka surga. Dengan Ling Jie yang memimpin, orang-orang lainnya juga mengikuti satu demi satu, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan berita tentang masalah hari ini kepada siapapun. Jika negara atau sekte kuat lainnya berkunjung hari ini alih-alih sekte Divine Phoenix, masalah hari ini sama saja dengan menimbulkan dendam yang tak ada habisnya. Namun, sekte Divine Phoenix benar-benar terlalu perkasa dan kuat. Saat kekuatan seperti ini menjadi terlalu menyilaukan, dan tidak mampu digerakkan, secara alami akan membentuk semacam beban, yang dikenal sebagai kehormatan. Yang merupakan kehormatan dan martabat sekte Divine Phoenix. Mereka tidak akan pernah bisa diinjak-injak dan dipermalukan, terutama ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih lemah dari mereka. Jadi kesimpulan ini sekali lagi, membuat para tetua kulit hitam dan merah menghela nafas lega. Dengan mata hati-hati, mereka menyapu kerumunan di sekitarnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka pergi dengan malu-malu membawa Feng Shiken, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan semua orang, sementara suara Yun Ce dikirim ke arah mereka menghilang juga, memasuki telinga mereka. Kalian bertiga, dengarkan. 5 bulan kemudian, saya secara pribadi akan pergi ke Divine Phoenix Empire untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 negara. Kalian sebaiknya membuat persiapan untuk memastikan saya tidak akan pernah kembali 5 bulan kemudian. Jangan mengecewakanku. Ancaman besar yang datang dari Sekte Phoenix Suci yang tiba-tiba turun, berakhir begitu saja, dengan cara yang tak seorang pun bisa menduganya. Ketika Feng Shiken dan kelompoknya muncul dan bertindak melawan Yun Ce, semua orang berpikir bahwa Yun Ce sudah selesai kali ini. Namun, bukan hanya Yun Ce yang tidak terluka sedikit pun, dia juga tidak mengalami kerugian apapun,
dia malah memukul habis 3 orang yang berasal dari Sekte Phoenix Suci. Dengan kekuatannya yang menakjubkan, dan bahkan telah menginjak kelemahan mereka, meskipun kekuatan dan kelihayannya menakutkan, sebaliknya, yang lebih menakutkan adalah kekejaman dan ketegasannya. Sejak awal, pemusnahan klan surga terbakar telah mengguncang angin biru. Jika dibandingkan dengan kejadian hari ini, perbuatannya memusnahkan klan surga terbakar pada dasarnya tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Kedatangan Sekte Divine Phoenix tidak hanya membawa pengaruh negatif apapun bagi Yun Ce, namun prestise dan kekuatan pencegahnya sekali lagi meningkat. Di mata mereka, gelar nomor 1 Blue Wind tidak lagi cukup untuk menggambarkan Yun Ce saat ini. Mata mereka tertuju pada Yun Ce, mulai membawa rasa hormat, keterkejutan, dan ketakutan yang lebih dalam. Yun Ce berbalik, dan berkata sambil tersenyum tenang. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Saya dengan santai mengusir beberapa badut hiperaktif, yang mempengaruhi suasana hati semua orang. Semuanya, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Ini adalah pernikahan besar yang sederhana hari ini, dan Anda semua, para tamu terhormat, pasti akan menikmatinya. Mengenai masalah tadi, mata Yun Ce menyipit. Saya yakin semua orang pasti sudah melupakannya sepenuhnya, kan? Yun Ce sebenarnya menyebut Divine Phoenix Prince yang perkasa hanya sebagai badut hiperaktif yang diusir dengan santainya. Hati setiap orang yang hadir sesak, dan kata-kata terakhir Yun Ce, ancaman itu, menyusup ke setiap hati dan jiwa mereka. Saat ini, kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan keputusan kerajaan yang tidak dapat ditentang. Semua orang yang hadir dengan tergesa-gesa merespons, dan untuk sesaat, berbagai suara terus bercampur, masing-masing dengan gugup berjanji untuk sepenuhnya melupakan kejadian yang terjadi hari ini. Dan kemudian, mereka kembali menuju aula pernikahan besar, tanpa satupun dari mereka yang berani mengambil cuti lebih awal. Mereka semua adalah kelas berat yang perkasa dan arogan di wilayah mereka masing-masing. Namun saat ini, semua langkah kaki mereka sangat lambat karena mereka bergerak dengan hati-hati, khususnya Master Sekte dari Sekte Xiao, ketika dia kembali ke tempat duduknya, pantatnya tidak berani untuk bergerak di kursi. Adapun putra mahkota Changlin dan pangeran ketiga Changsuo yang memiliki hati nurani yang bersalah, wajah mereka bahkan lebih pucat. Matahari musim panas terik, namun tubuh mereka terasa dingin saat mereka terus-menerus menyeka keringat dingin mereka. Meskipun mereka memiliki status yang sama sebagai pangeran dari sebuah kerajaan, jika dibandingkan dengan pangeran Phoenix Suci, mereka pada dasarnya tidak lebih dari sampah. Yun Ce bahkan berani menginjak pangeran Phoenix Suci di bawah kakinya. Jadi jika dia ingin menghancurkan mereka, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Sebuah lubang besar di atap aula pernikahan besar dibuat oleh Yun Ce sendiri, tapi setelah pembersihan cepat, pernikahan dilanjutkan. Namun, jelas ada perubahan suasana, terutama saat Yun Ce sedang bersulang, tidak ada satupun orang yang menghadapnya yang tidak diliputi rasa takut dan gentar. Ekspresi ketakutan itu, pada dasarnya tampak seolah-olah setiap orang dari mereka ingin berlutut dan membalas roti panggang untuk Yun Ce. Orang yang kuat belum tentu membuat orang lain takut padanya. Ling Tiani, misalnya, telah menjadi orang nomor 1 di Blue Wind selama puluhan tahun, namun terhadapnya, orang-orang merasa lebih hormat dan kagum. Dia adalah seseorang yang patut diteladani, dan hampir tidak ada rasa takut untuk dibicarakan. Karena meskipun Ling Tiani memiliki kemampuan yang sangat kuat, secara umum, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Orang-orang yang takut padanya, hanyalah orang-orang yang sangat keji dan ganas. Namun, Yun Ce berbeda. Tidak hanya kemampuannya yang kuat, yang telah melampaui harapan semua orang, kepribadiannya, dapat disebut sebagai pendendam, dan sangat kejam, kemampuannya bahkan lebih tegas dan kejam.
Sebuah sekte besar yang telah makmur selama 1000 tahun, karena mereka telah menangkap keluarganya, bahkan dalam situasi di mana tidak ada satupun dari mereka yang terluka, dia langsung memusnahkan seluruh sekte itu. Adapun Pangeran Phoenix Ilahi yang perkasa, sosok terhebat yang tidak banyak orang di seluruh benua langit yang mendalam mampu menyinggung perasaannya, dia sebenarnya tanpa ragu memukulnya, dan bahkan menginjak kepalanya dengan kakinya. Dengan kepribadian seperti ini, ditambah dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Siapa yang berani memberontak melawannya? Siapa yang berani tidak menghormatinya? Dan, ini juga merupakan pencegahan, yang sengaja dibangun oleh Yun Ce sejak saat itu. Dengan semua tamu terhormat kembali ke tempat duduk mereka, upacara pernikahan antara Yun Ce dan Chang Yue dilanjutkan. Namun, suara pembawa acara mulai bergetar, dan kadang-kadang, dia bahkan tergagap, yang berlanjut selama tepat 15 menit, sebelum akhirnya membaik. Dengan sangat cepat, Xiao Lai mengambil tempat duduknya, dan tempat duduknya, secara mengesankan, sejajar dengan tempat duduk Chang Wanhe. Semua orang yang hadir dengan kuat mengingat fitur wajah Xiao Lai. Orang tua inilah yang kekuatannya hanya berada di alam mendalam roh, yang terlihat lembut dan penuh dengan perubahan, yang menyebabkan kehancuran klan surga terbakar. Wali kota dan individu kelas Grandmaster yang hadir memandang Xiao Lai berulang kali, takut suatu hari nanti mereka akan melupakan penampilannya. Mereka terus-menerus memperingatkan diri mereka sendiri untuk memperlakukannya seperti ayah mereka sendiri ketika melihatnya. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, penghancuran sekte mereka akan menjadi konsekuensinya. Namun suasana yang diliputi ketakutan dan kehati-hatian tidak bertahan lama, musik perayaan yang diiringi gong dan gendang kembali meramaikan tempat tersebut. Semua orang secara bertahap mulai melepaskan diri, mengeluarkan ledakan keributan. Sambil memegang sutra merah, Yun Ce masuk dari luar aula besar. Di sisi lain dari sutra merah, dipimpin oleh lengan Xiao Lingqi, adalah Chang Yue dalam gaun Phoenix, yang berjalan dengan ringan dan malu-malu. Kejadian tak terduga sebelumnya membuat Chang Yue ketakutan. Namun, saat debu mereda, dan Yun Ce tidak menerima luka apapun, cemas di hatinya, sekali lagi berubah menjadi jenis cemas lainnya. Sinar matahari hari ini sangat lembut. Gaun Phoenix-nya bersinar menawan saat sinar matahari berkilauan terpantul di atasnya, kilau yang angkuh dan cemerlang menyilaukan mata semua orang. Mahkota Phoenix berulir emas merah cerah ditutupi dengan jumbai mutiara panjang tipis, sedikit menutupi batu rubi di tengah dahinya dan wajahnya yang sedikit terbuat dari batu giok salju. Alisnya yang gelap, kulitnya yang seperti salju, mata yang cerah, dan bibir giok yang dimilikinya halus dan mengharukan. Postur pemalu yang bisa membuat hati bergetar, dan jumbai mutiara yang sedikit menutupi wajahnya, menambah pesonanya. Seolah-olah dia adalah seorang wanita yang diasingkan dari istana surgawi, kecantikannya tidak wajar. Dalam hidupnya, hari ini tidak diragukan lagi adalah saat dia paling cantik. Saat ini dia, seperti peri yang keluar dari lukisan, orang-orang tidak dapat mengalihkan pandangan dari kecantikan absolutnya. Kecantikannya, dan keanggunan serta keanggunannya yang tak berbentuk, menaklukkan semua orang yang pernah melihatnya sebelumnya dan mereka yang belum pernah melihatnya. Mereka yang menatap lurus ke arahnya tanpa sadar menahan napas, mata mereka linglung, terutama Ling Jie, yang penuh dengan kesan baik terhadap Chang Yue, menonton sepenuhnya dengan mata tidak percaya, hingga air liurnya mengalir ke dagunya. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Kekaisaran Blue Wind. Dia adalah wanita dengan status paling terhormat di seluruh Blue Wind. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kecantikan yang dapat mengguncang bangsa, dan kelembutan yang tidak dapat dilepaskan oleh siapapun. Seolah-olah pencipta dunia telah mencurahkan seluruh cintanya padanya. Semua tamu terhormat yang hadir menghela nafas pujian di dalam hati mereka.
Dan hanya Yunce yang layak mendapatkan wanita seperti itu, yang merupakan kebanggaan surga. Dan hanya wanita seperti itu, yang layak bagi Yunce, yang usianya belum genap 20 tahun, namun sudah menginjakkan kaki di puncak Blue Wind. Chang Yue melihat ujung jari kakinya dan menghitung detak jantungnya sendiri. Dipegang oleh lengan Xiao Lingqi, dia dengan kuat memegang sutra merah di tangannya saat dia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, gambaran yang hanya miliknya dan Yunce akan muncul di benaknya. Dari pertemuan mereka di New Moon City, mereka melarikan diri bersama, mengatasi kesulitan bersama, dan perasaan tanpa sadar mulai berkembang di benaknya. Kemudian, perpisahan hidup dan mati di Heavenly Sword Villa muncul ke permukaan dengan kesedihan dan kesedihan abadi yang dia rasakan selama periode waktu itu, hingga kebahagiaan seperti mimpi yang dia rasakan ketika dia sekali lagi melihatnya. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi istrinya. Setelah ini, dia akan tinggal bersamanya seumur hidup. Segala sesuatunya akan diintegrasikan ke dalam hidupnya, dan segalanya akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setiap momen tiba-tiba terasa seperti mimpi yang berkembang. Dia sangat bahagia sehingga tidak terasa realistis. Musik gembira yang memekakkan telinga dari gong dan genderang memenuhi telinga semua orang. Di aula besar, di depan Chang Wanhe dan Xiao Lai, di bawah pengawasan banyak individu dengan status tertinggi di Blue Wind, di bawah suara menderu yang dilakukan oleh pembawa acara dengan sekuat tenaga, upacara pertukaran busur dimulai. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Buku kedua kepada para tetua. Suami dan istri, saling bertukar hormat. Pada saat yang sama, di Blackfin Empire, sebuah tempat di ujung barat benua langit yang mendalam yang dikelilingi oleh energi gelap sepanjang tahun dan dipenuhi dengan udara dingin yang padat. Suara langkah kaki yang berat terdengar di dalam kabut hutan yang gelap. Saat garis pandang semakin dekat, sesosok manusia dengan tubuh bungkuk sedang menyeret kakinya, mengambil langkah demi langkah. Langkah kakinya lambat dan berat, seolah-olah dia harus menggunakan kekuatan dan kemauan yang besar untuk bergerak di setiap langkahnya. Pakaiannya sangat compang-camping, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan noda darah. Bahkan wajahnya pun terukir puluhan parit darah. Tangannya sedang menyeret sebuah pedang panjang, ujung bilahnya sudah tergulung parah, sedangkan bilahnya sendiri rusak di beberapa tempat, noda darah baru dan noda darah lama yang sudah kering, menutupi seluruh bilahnya. Sosok itu jatuh ke tanah. Kedua tangannya menopang tanah sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan geraman serak dari mulutnya, namun dia tidak mampu berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan kedua tangannya memegang tanah, dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Tempat di mana dia merangkak, ditinggalkan dengan noda darah yang mengejutkan. Yunce, aku akan membunuhmu, bahkan jika tubuhku hancur berkeping-keping, aku akan tetap membunuhmu. Geraman menyakitkan, yang dipenuhi kebencian, keluar dari sudut bibirnya. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulangi kata-kata ini, kata-kata itu telah lama terukir dalam jiwanya, seolah-olah itu adalah satu-satunya keyakinannya dalam hidup. Kita harus cepat meninggalkan tempat terkutuk ini. Seperti yang diharapkan dari hutan iblis, kami bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana kakak ketiga dan kakak keempat mati, dan apalagi harta karun. Pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan sebongkah batu di sini. Saya tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Oh, itu, sepertinya ada seseorang di sana. Ketiga orang itu berdiri di depan pria berpakaian hitam itu, dan masing-masing dari mereka melepaskan aura alam mendalam bumi. Dia terluka di sekujur tubuh, dan sepertinya dia akan mati. Cacing yang menyedihkan. Kata pria di tengah. Paling banyak, aura ini hanya ada di alam mendalam roh. Dia sebenarnya berani masuk ke tempat seperti ini, dia benar-benar gegabah. Melihat kondisinya saat ini, dia tidak akan hidup lebih lama lagi,
sejak kita bertemu dengannya, hehe, ayo ambil kesempatan ini untuk mengirimnya pergi. Pria parubaya yang mengatakan ini memperlihatkan senyuman haus darah, bagi orang-orang seperti mereka yang menjalani kehidupan dengan pedang, membunuh orang pasti akan membawa kepuasan yang luar biasa. Dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan sambil tertawa sinis, dia menghantam kepala pemuda berpakaian hitam itu dengan bagian belakang pedangnya. Pemuda berpakaian hitam yang terbaring di tanah tampak seolah-olah dia sudah terbakar, tapi tiba-tiba, entah bagaimana atau di suatu tempat, dia berhasil mengumpulkan kekuatan, dan benar-benar mampu memblokir dengan pedangnya yang sudah sangat lapuk. Pedang panjang pria parubaya itu tergeser, terhempas ke tanah, dan pedang patah milik pemuda berpakaian hitam itu terlepas dari tangannya karena gemetar. Yo, pria parubaya itu tertawa liar. Hahaha, meski kondisinya menyedihkan, sebenarnya dia masih punya kekuatan untuk melawan. Pria hebat ini berbaik hati mengirim Anda ke jalan Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya. Aku benar-benar ingin melihat, bagaimana kamu bisa bertahan di bawah pedangku ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengedarkan 30% dari kekuatannya di lengannya, dan menusuk ke arah jantung pemuda berpakaian hitam itu. Saat aura kematian tiba-tiba mendekat, pupil pemuda berpakaian hitam itu menyusut, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak, pedang itu dengan kejam menembus dada kanannya. Dengan sangat cepat, darah segar mewarnai dadanya menjadi merah. Seluruh tubuh pemuda berpakaian hitam itu menegang pada saat itu, dan matanya perlahan mulai kabur, dia bisa dengan jelas mencium aroma kematian. Tidak, aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku belum membunuh Yunce, aku belum membalas dendam. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Matanya yang saat ini kehilangan penglihatannya tiba-tiba memancarkan cahaya ganas seperti mata serigala iblis. Tiba-tiba, entah dari bagian mana tubuhnya dia mendapatkan kekuatannya, dia benar-benar berdiri. Meraih tangan kanan pria parubaya yang memegang pedang dengan salah satu tangannya, dia dengan kejam menghantam dada pria parubaya itu dengan tangannya yang lain. Tidak ada seorang pun yang boleh berpikir untuk membunuhku. Ini pada awalnya merupakan serangan yang cukup untuk membunuhnya, dan dia saat ini dengan nyaman menikmati proses pemuda berpakaian hitam yang melangkah menuju kematiannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melompat ke atas, dan tepat setelahnya, dia merasa seolah-olah aura yang berasal dari kebencian dan kebencian terhadap api penyucian telah menyelimuti dirinya, menyebabkan dia membeku sejenak. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun, dan ketika dia sadar kembali, dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya lagi. Pria parubaya itu perlahan menundukkan kepalanya. Selanjutnya, garis pandangnya jatuh ke bawah. Dia melihat pemuda berpakaian hitam yang seharusnya mati di bawah pedangnya, tinjunya, dan separuh lengannya, telah sepenuhnya menghilang ke dalam dadanya. Kamu, pria parubaya itu melebarkan matanya, bola matanya tampak seperti akan meledak. Setelah mengeluarkan suara terakhir dalam hidupnya, dia perlahan terjatuh ke belakang. Setelah tubuhnya jatuh, lengan yang berlumuran darah itu juga ditarik keluar dari dadanya. Di dada pria parubaya itu, sebuah lubang darah raksasa dengan liar mengeluarkan darah segar. Angin dingin bertiup membawa bau darah yang menyengat. Pemuda berpakaian hitam itu berlumuran darah, terutama lengannya, tampak seperti bermandikan genangan darah. Rambutnya berkibar liar ditiup angin dingin, menutupi separuh wajahnya yang tampak seperti setan. Dadanya, yang tertusuk pisau panjang, masih berlumuran darah. Pada saat ini, kedua sahabat pria parubaya itu, tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis neraka yang legendaris dan menakutkan. Mereka telah membunuh banyak orang, dan berkelana ke tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka punya nyali lebih dari orang kebanyakan.
Namun, suasana kebencian, dan permusuhan yang sangat pekat itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di penjara es api penyucian. Setiap serat otot di tubuh mereka, setiap pembuluh darah mereka, mengejang ketakutan. Tampaknya pada saat yang sama, mereka dengan anehnya berteriak, terjatuh dan merangkak, lalu dengan liar melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan sangat cepat, mereka menghilang dalam kabut kelabu di hutan gelap. Pedang panjang itu ditarik keluar olehnya, dan jatuh tanpa daya di samping kakinya. Bumi dan langit berputar di mata pemuda laki-laki itu. Kemudian, dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Aku tidak bisa mati. Aku harus membunuh Yun Ce, membunuh Yun Ce. Aku harus, pastinya tidak, mati. Suara terakhir dalam kesadarannya juga telah menghilang sepenuhnya. Tubuhnya compang-camping, seperti kantong kertas pecah. Jika luka seperti itu terjadi pada orang biasa, orang itu pasti sudah lama mati, namun dia terus bertahan, tidak membiarkan dirinya mati. Dan di tangan kirinya, dia memegang erat kunci hitam pekat. Kabut abu-abu gelap yang aneh mengelilingi kunci, dan pada saat ini, kabut ini tiba-tiba mulai berkibar ke arah yang acak, seolah-olah merasakan sesuatu. Jauh di dalam kabut kelabu dan mendung, tawa yang sangat gelap tiba-tiba terdengar, aneh, dan menakutkan. Udara kebencian yang begitu besar, obsesi yang sangat menakutkan, di tubuhnya, bahkan membawa aura yang memungkinkanku untuk melarikan diri dari penjara ini, hahaha, hahaha. Ini pada dasarnya adalah tuan rumah sempurna yang tidak pernah kuharapkan untuk kuimpikan, surga akhirnya membuka mata mereka. Aku sudah menunggu dengan getir selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku, hahaha, hahaha. Karena upacara pernikahan Yun Ce dan Chang Yue, seluruh Blue Wind Imperial City menjadi sangat sibuk. Upacara pernikahan berlangsung sepanjang hari, dan hanya ketika malam telah benar-benar tiba, kota kekaisaran dan istana kekaisaran akhirnya menjadi tenang. Di tengah langit malam berbintang, cahaya bulan hari ini sangat indah, cahaya lembutnya membelai seluruh istana kekaisaran. Chang Yue sudah lama duduk di ruangan baru. Di dalam ruangan, beberapa lilin merah menyala. Secercah cahaya bulan menyinari celah tirai merah besar, terpantul pada dua orang di samping tempat tidur. Dia sesekali melihat keluar jendela, mendengar suara di luar, dan dengan cemas dan penuh harap, dia bertanya berulang kali. Apakah masih belum selesai? Kapan dia akan datang? Kakak putriku, kamu sudah menanyakan hal ini lebih dari 30 kali. Xiao Lingqi duduk di depan lilin merah sambil memegangi pipinya. Dia melihat keluar jendela, dan berkata dengan perasaan termenung. Di luar sudah tenang, jadi dia akan tiba di sini secepatnya. Pada saat ini, pintu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut. Meminjam cahaya dari lilin, kedua orang itu dengan jelas melihat sosok yang masuk. Tubuh lembut Chang Yue sedikit bergetar, dan kemudian, diam-diam menjadi kaku karena kecemasan dan kegembiraan. Di lantai, ada karpet merah besar dengan sulaman halus awan keberuntungan naga dan phoenix, dan sutra merah memenuhi seluruh dinding. Dua kandil merah besar di atas pot bunga marigold yang mewah bersinar dengan kilauan yang berkilauan, dan seekor naga dan burung phoenix yang sedang naik diukir di atas kandil dengan pernis emas. Api lilin yang bergoyang menyinari tirai berlapis emas yang tampak rapi, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan warna kabur seperti mimpi. Padahal, kilau terindahnya, tak mampu menandingi dua orang yang sudah lama menunggunya. Dia berhenti di pintu masuk kamar, dipandu oleh cahaya yang tidak jelas dan lembut, dia memandangi dua gadis terpenting dalam hidupnya. Xiao Lingqi berdiri, mencibir pipinya sambil berkata, "Sangat lambat, kamu hampir saja membuat istri tuan putrimu khawatir sampai mati, karena ini adalah malam pernikahanmu, orang yang tidak diperlukan sepertiku harus segera pergi. Kalian tahu bagaimanapun, apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah kalian berdua."
Xiao Lingqi berkata sedikit tidak jelas, dan bahkan sebelum menunggu jawaban Yun Ce dan Chang Yue, dia sudah mulai pergi dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Yun Ce dengan lembut menarik lengan Xiao Lingqi. "Bibi kecil, kamu." Xiao Lingqi meraih tangannya, dan menggelengkan kepalanya sedikit kesal. "Ah, hari ini adalah hari penting antara kamu dan kakak putri, serahkan sisanya untuk besok. Jangan tarik aku lagi." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Yun Ce, dan berlari kecil sambil pergi. Yun Ce menatap kosong pada Xiao Lingqi yang pergi, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia selalu bisa dengan jelas merasakan suasana hati Xiao Lingqi. Dia bisa merasakan bahwa, perasaan bibi kecilnya saat ini, berada dalam sedikit gangguan. Yun Ce mengambil langkah besar, tiba di sisi Chang Yue, dan dengan lembut, dia menurunkan mahkota Phoenix miliknya. Pada saat itu, membawa sedikit rasa malu dan takut, wajah menawan Chang Yue terpancar di matanya. Ditutupi oleh pancaran cahaya lilin merah, wajah cantiknya yang sebening batu giok, sungguh cantik tiada taraf. Merasakan tatapan penuh perhatian Yun Ce, Chang Yue diam-diam menundukkan kepalanya, warna merah muda terang terlihat di kedua sisi pipinya. Yun Ce duduk di sampingnya, dengan lembut memeluk bahunya yang wangi, dia berkata dengan lembut. "Kakak senior, aku membuatmu menunggu." Wajah Chang Yue memerah, jantungnya berdebar kencang, saat dia berkata dengan lembut. "Suamiku, apakah kamu masih akan memanggilku, kakak perempuan?" Saat itu ketika mereka berada di istana mendalam New Moon, mereka seharusnya menyebut satu sama lain sebagai kakak perempuan dan adik laki-laki. Namun, waktu Yun Ce tinggal di istana mendalam bulan baru, jika diringkas, bahkan belum genap 2 hari. Setelah itu, saling memanggil kakak perempuan dan adik laki-laki, merupakan suatu bentuk kebiasaan, dan juga merupakan bentuk kenangan. Suami yang dia panggil, menyebabkan tubuh Yun Ce melunak. Dia tersenyum, menatap Chang Yue, dia berkata dengan lembut. "Apakah kamu lebih suka aku memanggilmu Yue atau Sueruo?" Chang Yue berkata dengan lembut. Selama suami suka, keduanya baik-baik saja. Ketika seorang wanita menikah dengan suaminya, maka suaminya akan menjadi surganya. Selama suamiku menyukainya, aku juga akan menyukainya. Di langit malam, awan yang menutupi cahaya bulan disebarkan oleh angin, mengubah cahaya yang menyinari ruangan baru menjadi lebih terang dan jernih. Saya sering membayangkan akan berada di mana saya saat ini jika belum bertemu suami. Apakah ayah sudah meninggal? Apakah seluruh keluarga kekaisaran sudah dipenuhi asap dan abu? Atau akankah benda itu mendarat di tangan orang lain? Chang Yue bersandar di bahu Yun Ce, matanya kabur seperti kabut. "Suamiku, kamu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan surga kepadaku sepanjang hidupku. Menikah dengan suamiku, aku, Chang Yue, tidak lagi memiliki apapun yang kuinginkan dalam hidupku." "Saya juga sama." Yun Ce menutup matanya dan berkata dengan lembut. "Jika saya belum bertemu Sueruo saat itu, saya mungkin sudah mati di kota bulan baru. Dan kamu jugalah yang membawaku ke kota kekaisaran, ke istana mendalam Blue Wind, dan mengizinkanku untuk mewakili keluarga kekaisaran di turnamen pemeringkatan. Yang memungkinkanku bertemu dengan kakek kandungku, yang memberitahuku tentang latar belakangku yang sebenarnya, juga, dan hanya dengan begitu, akan ada diriku yang sekarang. Bertemu Sueruo, juga merupakan hadiah yang sangat besar yang diberikan surga kepadaku." Saat keduanya menceritakan masa lalunya, aroma tubuh gadis muda dan aroma pria tak henti-hentinya menggoda indera penciuman dan hati sanubari mereka. Tubuh mereka mendekat dan mendekat. Akhirnya, bibir harum Chang Yue dicium dengan lembut oleh Yun Ce, dan tubuhnya ditekan di tempat tidur oleh Yun Ce juga. Jantungnya seperti rusa kecil, berdebar kencang, terus berdetak. Pada saat yang sama, kedua sisi wajahnya yang diberi bedak dipenuhi warna merah yang memusingkan.
Dia menutup matanya, hati dan pikirannya dengan malu-malu terpikat oleh ciumannya, membiarkan dia menghisap lidahnya yang harum, membelai giginya, dan mencicipinya. Tanpa disadari, pakaiannya telah diturunkan oleh Yun Che selapis demi selapis. Tanpa penutup apapun, tubuh seputih saljunya yang halus terlihat di garis pandangnya. Yun Che menikmati dirinya sepuasnya, membelai tubuh batu giok yang sempurna dan tanpa celah ini. Saat dia bermain-main, Chang Yue mengerang, erangannya yang lembut dan indah bisa membuat hati dan jiwa seseorang mati rasa. Seolah-olah karena rasa malu, kulit halusnya yang seperti salju memerah, dan napasnya menjadi hangat dan kasar juga. Tidak, mengikuti erangan menyakitkan yang seperti kenikmatan, kedua tubuh itu akhirnya menyatu secara mendalam. Chang Yue memeluk erat pria di atasnya. Di dalam matanya yang indah, serpihan kilau berkilau diam-diam menghilang.